Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang bisa hadir bersama kami, bersama saya yaitu Bapak Toha ini. Alhamdulillah pada hari ini juga ada pelantikan di beberapa pimpinan cabang, di antaranya di Paguyangan, kemudian Losari dan Tanjung, termasuk Ketanggungan ini, dan masih ada beberapa kegiatan juga. Oleh karena itu terbagi ini Bapak-bapak Pleno Pimpinan Daerah. Termasuk hari ini juga ada Muswil rapat kerja Rakorwil LRB di Muhammadiyah Bumi Ayu. Jadi ini banyak agenda kegiatan yang padat. Pleno Pimpinan Daerah Aisyah ini juga yang berkesempatan hadir. Di sini ada 2 orang ibu. Pleno Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ketanggungan tadi yang baru saja dilantik, saya sampaikan selamat bekerja, selamat berjuang. Jihad kita sekarang ya seperti ini Bapak Ibu, kita tidak dalam posisi perang. Jihad kita meneguhkan perjuangan di Muhammadiyah ini. Pimpinan Cabang Aisyah bersama UPP-nya, unsur pembantu pimpinan, begitu juga Muhammadiyah. Tak lupa juga Ibu yang mewakili Bapak Camat. Ini alhamdulillah. Terima kasih Muhammadiyah direspon secara positif keberadaannya juga di pemerintahan. Kemudian Bapak Dan Ramil ataupun yang mewakili Bapak dari Kepala KUA Ketanggungan, alhamdulillah hadir. Terima kasih Bapak. Muhammadiyah bersama-sama pemerintah berusaha untuk memberi sumbangsih dalam pembangunan negara ini. Hadirin semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari intinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat hidayah berupa iman. Nikmat iman ini harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Allah mengingatkan kita di surat Muhammad ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru fatahsalahum ba'dallahu a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, ini mengingatkan kepada orang beriman nantinya, tapi diawali dengan kafir. Artinya apa? Ada 2 pilihan saja. Kalau tidak beriman ya kafir, hanya itu saja. Tidak ada yang di tengah-tengah. Antara halal dan haram itu juga sudah jelas. Tidak ada yang di tengah-tengah. Kalau ada yang campur-campur, jatuhnya adalah yang haram. Halal baik sudah jelas. Kalau ada yang campur-campur, ini halal tapi ada campuran nih haram, jatuhnya juga haram. Jadi iman halal baik itu harus jelas, batasnya sangat jelas, tidak boleh bercampur. Ketika ada segelas susu dan segelas racun, segelas susu ditetesi setetes racun, sudah jadi racun. Tapi segelas racun ditetesi susu, alah campur segelas susu saja sudah tetap menjadi racun. Oleh karena itu ini menjadi perhatian kita untuk bisa memurnikan tauhid kita. Tadi di ayat ini, dan orang-orang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Jadi kadang orang bisa beramal sepertinya merasa bagus sekali, padahal di sisi Allah itu adalah amalan-amalan yang sesat. Ketika bercampur sudah menjadi seperti ini. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala amal-amal mereka. Ini ada. Jadi yang tampak nyata pedoman kita hidup ini adalah Al-Quranul Karim. Ketika ada kebencian di sana, ketika ada Al-Quran menyampaikan sesuatu,
kita menerima kok ada kata tetapi atau masih ada embel-embel yang lain tadi Bapak, hakikatnya bisa terjatuh di dalam kekufuran tadi. Karena ketika Al-Quran sudah berbicara, tidak ada jalan lain, harus sami'na wa ta'na. Bercampur sedikit saja sudah batal. Inilah. Oleh karena itu tadi intinya mari senantiasa kita syukuri nikmat iman ini dengan jalan berislam. Dan semoga kita bisa menjaga nikmat Islam ini dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena titik sukses kita niku sebagaimana wasiat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah kematian husnul khotimah yang diidam-idamkan. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kematian dalam keadaan kita berserah diri di jalan Islam ini dan kita jaga dengan dasar takwa. Hadirin rahimakumullah, tantangan dakwah sekarang juga luar biasa Bapak Ibu. Maka kita harus senantiasa banyak berzikir. Saya sampaikan selamat kita semuanya yang berada di jajaran pimpinan cabang ini, pimpinan Muhammadiyah. Saya berkali-kali mengatakan syukuri ketika Anda panjenengan diberi amanah di dalam pimpinan ini. Semoga kita bisa mengingat ini, dan inilah harus kita yakini cara Allah menyelamatkan kita ketika panjenengan mengingat ini. Saya sering mengingatkan juga, nggak perlu pimpinan itu harus tetap yang terbaik. Jangankan kepada para pimpinan, mohon maaf kepada anak-anak sekolah Muhammadiyah saja saya pesankan, sak ngawur-ngawure bocah sekolah Muhammadiyah itu harus lebih baik. Karena di belakang Anda ada nama besar, yaitu siapa? Muhammad. Ada nama besar Muhammad. Saya jadi teringat juga nih, Muhammad Ali itu petinju. Di Amerika di sana ada Pak, kalau para sang juara tokoh niku nama-namanya ditulis di lantai itu, di gedung apa namanya itu ya. Muhammad Ali ketika namanya mau dituliskan di lantai dia tidak mau. Jangan, saya tidak mau dituliskan nama saya ditulis di lantai. Tetapi saya ingin, kalau nama saya ditulis, saya ingin dituliskan di dinding. Jadi ditulis sendiri di dinding. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi ketika menuliskan nama saya, tulis di dinding. Karena dia sadar betul bahwa di belakangnya ada nama besar, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita syukuri dengan betul nikmat iman, nikmat Islam dan bermuhammadiyah ini. Nanti di akhirat itu ada orang yang ketika dibangkitkan dia dalam keadaan buta. Jadi dibangkitkan dalam keadaan buta, sehingga dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan dalam keadaan buta, sedangkan saya di dunia ini dalam keadaan melihat? Kenapa ini? Ini ada di surat Toha, surat yang ke-20 ayat 125. Allah berfirman, qala rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Dia, Allah berfirman, dia orang tadi berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat? Tanyakannya seperti ini. Iya, kita nanti akan dibangkitkan di mahsyar setelah melalui barzah. Pada saat bangkit kita akan dibangkitkan. Di surat Al-Isra surat 17 ayat 72, di sana ada jawabannya. Wa man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, jadi buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Ini ketika di dunia ini buta hatinya, di akhirat nanti akan tersesat di jalan yang benar, semakin jauh semakin jauh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita pikirkan, loh kenapa ini kok di dunia buta hatinya? Karena kita mengingat ada hadis lain bahwa hati itu adalah raja.
telinga, mata, indera yang lain, alat-alat indera yang lain, ini adalah tentaranya. Ketika hatinya hidup, misalnya begini Bapak Ibu, ini tren sekarang nih, ada kecelakaan di jalan dar, orang itu tidak sibuk menolong, tapi sibuk nyoteng. Eben viral. Padahal utamanya butuhnya yang kecelakaan tadi apa ya? Pertolongan. Inilah ketika hatinya sudah buta, tidak mana yang lebih utama dulu. Sampai-sampai saya pernah itu juga mikirnya juga rada aneh itu. Takziah sudah di makam, saat berdoa amin amin, ternyata nongko ramelu amin amin ora, tapi malah sibuk nyoteng ini. Oh amin amin itu disoteng lho, ben apa ngono lho. Ini kalau Sudirman sudah demikian, ini diperturutkan, benarlah buta hatinya ini. Telinga juga demikian. Ketika hatinya sudah buta, onong tulung. Apa ya kain? Tetapi ketika hatinya hidup, maka akan segera tergerak untuk menolongnya. Inilah. Nah, Bapak Ibu, di persyarikatan ini, mari jadikan persyarikatan ini sebagai medan untuk zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah dengan banyak cara. Di antaranya yang pertama jelas membaca Al-Quran tadi. Angger ada orang kok lah bolak-balik di Al-Quran, di Al-Quran. Dan ini Al-Quran kan sekarang tantangannya juga luar biasa. Wong ada negara melindungi penduduknya sing mengecoh agama lain, merusak agama lain. Al-Quran dibakar, orang dilarang, orang malah dipertontonkan. Sampai tingkat sebegitunya ini. Ayat-ayat Qur'aniyah ini adalah ayat-ayat hidayah yang akan membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dan sekarang ini membaca ayat Al-Quran bukan barang murahan, barang elit. Barang elit. Susah ditemukan ini yang di setiap rumah, masjid, habis maghrib rame dengan anak-anak mengaji Al-Quran. Kebanyakan di masjid-masjid habis maghrib ya lampunya padang, tetapi sepi dari orang. Jadi barang elit. Persyarikatan ini harus menjadikan kita zikrullah, sebagaimana kita membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam ini. Jadi ini kita sarana zikrullah sesuai dengan ayat-ayat kauniyah yang di alam ini. Semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, kita menjadi bagian, semoga menjadi bagian umat yang terbaik dari manusia ini. Hadirin rahimakumullah, tantangan ke depan Muhammadiyah juga semakin besar. Amal-amal usaha kita ini, kalau di WA kemarin ada, sekarang ini sedang digalakkan 3J, jamaah, jamiyah, terus jariyah. Nah mungkin kemarin di WA itu ada ya, WA pimpinan Muhammadiyah itu ada 3J. Yang pertama jamaah. Ini sudah saya sering perintahkan, saya ingatkan. Paling tidak ketika kita menjadi pemimpin ini, menjadi pemimpin yang berakar. Bahasa saya seperti itu, pemimpin yang berakar. Mengakar kepemimpinannya dari mulai memimpin diri pribadi, keluarga. Mempunyai peran di masyarakat sing terdekat. Ora sadodo. Maka saya sering pesankan juga para pimpinan ini harus menjadi penggerak jamaah di musola masjid yang terdekat dengan rumahnya. Jadi jangan sampai pemimpinan tidak mengakar. Pemimpinan mengakar itu dari sana, dikenal masyarakat sekitarnya. Oh iya bisa memimpin, ini aktif Pak, memberi penggerak jamaah luar biasa. Ini kepemimpinan yang mengakar. Monggo disyukuri nikmat sebagai pemimpin ini. Dengan cara inilah Allah menyelamatkan kita, maka kita syukuri dengan betul. Dan amanat ini akan menjadi, kita akan dituntut pertanggungjawabkan, maka kita harus berusaha agar kita bisa bertanggung jawab. Jamaahnya ini adalah menjadi penggerak jamaah di lingkungan sekitar kita. Dalam kemasyarakatan juga demikian. Dalam bahasa sederhana, mohon maaf ini saya bukan hanya di Muhammadiyah, di sekolah saja saya pesankan kepada Bapak Ibu guru itu. Kalau di sekolah, di rumah tangga penjenengan, di lingkungan kalian ono pilihan RT, aja do mumpet. Ditunjuk jadi ketua RT, jalankan. Ini menjadi peran nanti.
Jadi mulai dari lingkup rasa sing ado-ado, lingkungan terdekat saja. Sampai saya contohkan di RT sebelah di suatu tempat itu ada begini. Di sana komunitasnya sama-sama hampir semuanya jamaah orang Islam lah. Ada satu non muslimnya di situ. Kabeh kan jadi ketua RT ora gelem. Sekarang dia yang mau. Akhirnya apa? Kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat kan menjadi tidak harmonis. Ini. Padahal kalau bisa orang-orang kita memegang peran itu luar biasa. Arisan PKK ibu-ibu itu ya. Kalau hanya arisan PKK sekedar arisan saja, tidak ada nilai ibadahnya Bapak Ibu. Hanya kebaikan-kebaikan semata. Tapi coba kalau yang memimpin, mari kita buka arisan PKK ini dengan membaca basmalah. Di dalamnya ada pesan takwa dengan kalimat apapun, luar biasa. Malaikat rahmat itu juga turun di arisan PKK. Ini arisan RT sama saja. Kalau hanya sekedar kumpul omong-omong saja bubar, keberkahannya tidak ada. Tapi coba arisan RT dibuka, ada santapan rohaninya, ada kultumnya. Meskipun judulnya arisan RT, di sana menjadi berkah. Malaikat rahmat turun ini. Ini adalah seni dakwah yang harus kita pahami juga. Jadi di jamaah tadi kita berharap para pimpinan ini juga menjadi penggerak jamaah di lingkungan terdekatnya. Bapak-bapak juga ibu-ibunya. Ibu-ibu mohon disempatkan kalau bisa mengikuti jamaah, berjamaah di masjid musola. Ini sering saya sindirkan ini. Kadang-kadang begini, ibu-ibu mari berjamaah. Loh Pak, ibu-ibu kan jamaahnya sholatnya lebih utama di rumah. Bener kan? Ya bener, itu dasarnya juga kuat itu, kita mengakui. Tapi coba bersikap adil. Ini loh, bersikap adil. Adilnya pripun Pak? Angger dijak nang mall lah ora kelingan bahwa ibu-ibu itu lebih utama di rumah. Nggih kan? Dijak kondangan ora kelingan bahwa ibu-ibu itu lebih utama di rumah. Baru dijak sholat lah, ibu-ibu itu lebih utama di rumah. Adil napa mboten niki? Harus berimbang. Para sahabiah dulu, sahabat-sahabat perempuan Nabi juga menjadi penggerak jamaah. Hanya yang dihindari itu kan jangan sampai timbul fitnah. Waduh, mangkat nang masjid ambune teng-tengan. Bapak-bapak bisa kayak terbalik kok. Semaput ngenggon. Jadi tetap menjadi penggerak jamaah ini yang pertama ini. Semuanya kita di lingkungan terdekat dengan rumah kita, sehingga nanti kalau menjadi pemimpin benar-benar akan menjadi kepemimpinan yang mengakar, diterima di mana saja. Yang kedua jamiah niku gerakan kajian, niki gerakan kajian. Muhammadiyah niku menekankan setiap kita beramal harus dibimbing dengan ilmu. Ilmu harus menjadi pembimbing amal, berilmu secara amaliyah, beramal secara ilmiah. Jadi beramalnya secara ilmiah, ilmunya untuk diamalkan. Pada pimpinan ini saya harapkan bisa memberikan keteladanan dalam beramal dengan berilmu ini. Hadirin rahimakumullah. Di Muhammadiyah ini ayat-ayat kauniyah diterjemahkan menjadi amal-amal usaha. Maka pada penekanan yang berikutnya adalah jariyah. Jariyah itu kita juga ngaji Bapak Ibu. Ngaji dengan harta. Ngaji dengan harta. Ya berupa jariyah itu. Kalau setiap kali kita ngaji kajian seperti ini, kita ngaji dengan akal pikiran saja. Nanti nilai-nilai yang terendapkan kita praktekkan ngaji dengan amal raga kita. Nah, harta itu juga ono ngajine, ya kan? Ngajinya dengan jariyah. Di Muhammadiyah ada lazismu. Nih kebetulan ada nih lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Nih Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan nun sewu berzakat, berzakatlah melalui lazismu. Kita tidak tahu ini ketanggungan ini pada tingkat keberapa ini kesadaran berlazisnya. Sebab begini, apa bedanya Pak zakat karo sodako? Kita sudah sering ngaji ini. Nek sodako itu kan kapan saja
di mana saja, kepada siapa saja, suka-suka kita. Nggih, suka-suka kita kan. Aku rasane kabeh kae tak wenehi iki sedekah aku tak mrene wae boleh. Kan begitu. Tapi kalau zakat ini jangan sampai menafikan. Pak nek tak bagi dhewe pripun? Saya ora percaya karo wong lazismu kae, wong lazismu. Masuk lazismu kayak begitu. Jangan sampai. Saya tidak ingin ada komentar miring ini. Kalau seseorang berzakat melalui lazismu misalnya ragu-ragu, empun nek dintekke amile gimana? Bapak Ibu, urusan penjenengan itu adalah membayar zakat, melaksanakan zakat itu melalui amil. Adapun urusan amilnya dia tidak amanah, tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nun sewu di lazismu ini di tingkat daerah setiap tahun diaudit oleh akuntan publik. Maka termasuk pengelolaan zakat itu penasarufannya juga tidak bisa hanya losnya tak wenehi harus ada proposal. Paling tidak ada tanda tangan penerimanya. Ini supaya bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Jadi bukan asal-asalan saja. Terlebih di zakat kita ini mempunyai tantangan besar. Bapak Ibu, saya berharap para pekerja di amal usaha Muhammadiyah ini ke depannya bisa memperoleh imbalan upah, bisa memperoleh bisaroh. Paling tidak itu setara dengan uang UMK, upah minimal kabupaten. Ini saya sudah berpikiran ke arah sana. Jadi para pekerja harus setidaknya mendapatkan bisaroh bayaran upah setara dengan UMK. UMK Brebes itu berapa sekarang? Sudah 2.018.000 rupiah lebih. 2.018.000 rupiah. Kemarin saya sampaikan di tahun-tahun yang lalu, saya harapkan data coba semua guru karyawan amal usaha di Brebes itu seberapa. Ternyata masih banyak yang jauh dari UMK. Aduh, ini saya merasa salah ini. Saya dolimi orang. Awake dhewe mau mbut gawe nang Muhammadiyah ngongkon wong mbut gawe nang ora dibayar. Ya kan? Tidak boleh ini. Makanya nanti kalau benar-benar lazismunya ini berjalan dengan baik, semua pekerja di amal usaha Muhammadiyah itu harus tercukupi dari sini. Harus tercukupi dari sini. Jadi paling tidak taraf kehidupannya akan menjadi lebih baik. Toh mereka nantinya ketika mempunyai kelebihan juga akan kembali kepada kita lagi dengan zakatnya ini, dengan zakatnya ini. Sudah setiap tahun kita ingatkan. Jadi ini lazis, maka nanti ketika ada pembentukan lazis harap dicermati ini. Dan saya sudah sampaikan ini kepada Bapak para pimpinan ketua PCM terutama ini nggih. Setiap kali ada rapat-rapat yang sifatnya strategis harus hadir secara pribadi. Misalnya demikian, ada rapat penunjukan kepala sekolah, ada rapat pembentukan struktur lazis. Saya harapkan hadir secara pribadi. Pak, besok Rabu rapat, saya nggak bisa. Ya kan bisa, nanti Kemisnya saja Pak, mengikuti Bapak. Harus begitu. Jadi jangan sampai pada rapat-rapat yang sifatnya pengambilan kebijakan penentu Bapak tidak hadir. Jangan sampai ada omongan begini, kayak pas bentuknya aku ora ono sih ya. Aduh lah ini gimana ini? Harus hadir secara pribadi. Karena pimpinan nanti harus mengarahkan beri kebijakan yang lebih bertanggung jawab. Jadi tidak ada alasan biar pasti bentuk sopo sih kaya. Aduh lah kok kayak gini, tidak boleh. Sekali lagi. Nah belum sempat dari Senin Selasanya, hari Selasa belum bisa Rabu, Rabu harus hadir secara pribadi supaya kebijakan nanti bisa sejalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini sangat penting. Keputusan strategis ini kan pimpinan persyarikatan ini akan ada di pimpinan. Meskipun nanti ketika pimpinan mengambil kebijakan harus dibicarakan bersama dengan seluruh anggota pimpinan. Oleh karena itu sekali lagi mari kita syukuri Allah telah menunjukkan kepada penjenengan jalan untuk berislam dan bermuhammadiyah.
Dan semoga ini benar-benar panjenengan menjadi manusia yang terpilih. Sebagaimana di surat Al-An'am ayat 125 ini, fama yuridillahu ayahdiyahu yasroh sodrahu lil Islam wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sodrahu doyiqon harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan berikan kepadanya petunjuk, Allah menghendaki kepadanya akan berikan petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Jadi kalau kita merasa lapang bermuhammadiyah, merasa lapang berislam, disyukuri dengan benar. Wujud kita syukurnya sih memang bilisan ya dengan alhamdulillah. Tapi ini kan harus ada amalan yang nyata. Ketika alhamdulillah panenan bawang akeh, bukan cukup dengan alhamdulillah saja. Ingat ada kewajiban zakat di sana. Kan begitu. Setiap bulan kita menerima gaji, alhamdulillah. Tapi ingat juga bukan hanya alhamdulillahnya saja. Karena di sana Allah menitipkan kepada kita 2,5%-nya untuk orang-orang yang belum mampu itu. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk meluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, dikehendaki oleh Allah kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Jadi saking sempitnya, aduh nanti kayak seolah-olah mendaki langit, ngos-ngosan merasa berat ini. Kita berjuang di Muhammadiyah itu jangan sampai merasa demikian, maka bersama-sama dengan yang lain. Tadi jamiah bersama-sama, berjamaah di masjid, di musola, jamiahnya kita gerakan. Bapak Ibu, di Muhammadiyah ini syarat pendirian cabang dan ranting kan minimal harus punya apa? Gerakan pengajian. Kita akui di kita ini memang minim untuk pertemuan pengajian ini. Kalau ada saudara kita banyak Bapak Ibu, kepaten ono ngajine tahlilan, lahiran ono ngajine, apalagi ono ketemune, ono kemajian. Tapi di kita ini jarang. Oleh karena itu sarana kita untuk silaturahim apa? Giatkan pengajian. 3-4 orang nggak masalah yang ada di ranting-ranting, harus ada pengajian. Harus ada pengajian. Maka syarat utama pendirian ranting, pendirian cabang itu ada pengajian. Harus ada pengajian. Syukur-syukur pengajiannya bisa agak rutin, agak lebih lebih sering frekuensinya. Ngaji seminggu sekali itu ya minimal lah, paling tidak memadai. Dan terutama ini bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita giatkan ini. Kalau ibu bapak-bapak ini masih beruntung ibu. Sing males ngaji minimal seminggu ini dipaksa ngaji sepisan. Rakyat nak denger khotbah yang ngantuk. Jumatan itu kan khotbah dijadikan rukun, kan memaksa kita supaya kita ngaji, ya kan? Delalah pas tekannya dekati komat ngantuk pisan, ya wes lubar, ora tahu ngaji. Tapi kalau ibu-ibu kan apa? Jumatan tidak dipaksa. Maka ya berusaha untuk mengadakan gerakan kajian-kajian ini. Pengajian itu harus digerakkan, digiatkan, di ranting, di cabang, di ranting minimal ada pengajian itu. Jadi ini, kalau bapak-bapak tadi seminggu sekali wes sak males-males deh. Tapi saya berharap para pimpinan itu mempunyai giroh yang tinggi ketika menghadiri pengajian. Inilah cara kita membaca ayat-ayat Allah dengan menerjemahkan dalam aktivitas secara kauniyah. Ya, hidup ini harus ada aktivitasnya dzikrullah. Ya, dengan ayat-ayat kauniyah ini, dengan amal-amal usaha itu. Gerakan pengajian harus menjadi amal usaha kita di cabang maupun di ranting. Nah, begitulah Allah menempelkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini tadi di awal Islam ya. Barang siapa yang Allah mendaki akan berikan petunjuk, dia akan mudahkan, melapangkan dadanya meluk agama Islam. Tetapi apa yang di akhir? Begitulah Allah menampakkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Artinya apa? Kalau orang tidak berislam, berarti dia pada kutub yang lain, berarti berarti dia bukan orang yang beriman. Sering mendengar pula bahwa kita bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan nabinya. Ini kebetulan di bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Ini tanggal kedua ini, 2 Rabiul Awal.
di Rabiul Awal itu saya ingin menyinggung sedikit ini. Jam niku betul nggih niku nggih. Ya nanti semoga sampai dhuwur apa belum sampai dhuwur rampung niki. Ya niki jamnya ada jam betul nih kebetulan. Begini. Kebetulan kita ini berada di bulan baru melewati bulan Safar. Kemudian kita masuki bulan Rabiul Awal. Ada banyak menarik ini pelajaran di bulan Safar dan Rabiul Awal ini. Saya ingin menyinggung bulan Safar itu seperti di kita zaman orang Jawa ini khususnya ada penalaran yang sama bahwa bulan Safar itu bagi orang jahiliyah dulu itu adalah bulan sial. Bulan sial. Kalau orang Jawa ada bulan apa? Suro. Nyatane anggar bayar haji ana wong digawe nganti rentengan bareng suro terus mapet orang apa-apa ini. Nah, yang menarik di bulan Safar ini kenapa? Nabi ini untuk mematahkan keyakinan seperti ini. Sampai-sampai Nabi itu mengadakan kegiatan-kegiatan besar. Di antaranya apa? Nikahnya Nabi Muhammad dengan ibunda Siti Khadijah itu berada di bulan Safar. Nggih. Bulan Safar nggih. Nek orang kita ngarani Sapar. Yang buat bingung sopar apa sih dong? Sapar. Hanya memang di tulisan Arabnya itu kan pakai short. Jadi Safar. Kemudian beliau juga menikahkan putrinya yang bernama Siti Fatimah, mendapat sinten? Ali bin Abi Thalib. Itu juga di bulan Safar. Nabi sendiri berhijrah itu mulainya juga ini kok keluarnya itu di bulan Safar. Sampainya di Madinah sih memang pada tanggal 12 Rabiul Awal, disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah, para sahabat-sahabat yang di sana. Apa yang menarik ini, pesannya Nabi Muhammad itu ada 4 hal. Jadi ketika pertama Nabi bertemu dengan para sahabat, ada 4 hal ini. Hadisnya mungkin sudah banyak yang hafal itu. Yang pertama adalah afsus salam, sebarkan salam. Ini kayaknya gampang ngepanggil niki. Afsus salam niku, menyebarkan salam niki gampang, tapi juga angel karena niki tergantung dari hatinya. Ketika orang niku hatinya no penyakit, serai, iri, dengki, hasad, pendendam, arep ketemu lah bolak-balik ketemu wong kae, arep ketemu bae nyimpang. Nggih. Dalanan niku arep ketemu wae ya angger atine ora nyambung. Dadine napa? Nyimpang. Nggih kan? Iya. Maka orang yang bisa menebarkan salam ini adalah ketika hatinya benar-benar bersih dari penyakit hati itu. Kita di jajaran pimpinan harus mulai banyak membersihkan hati ini, banyak beristighfar. Bersihkan hati agar selama kita di persyarikatan ini, ketika ada gesekan-gesekan kita bisa menghilangkan itu semuanya. Tadi sudah dilantik, kita berharap bisa bareng-bareng. Lah bareng-barengnya ini ketika hati kita semuanya sejalan. Angger ora sajalan nyimpang mangke dewe-dewe. Ketok karepe kaya, karep kurang ngono. Aduh. Ini banyak terjadi. Maka Abdus Salam ini bukan barang yang gampang sebetulnya itu. Kembali kepada hati kita masing-masing ini. Abdus Salam. Yang kedua, wa'at imut to'am, yaitu memberi makan. Nah, memberi makan ini juga merupakan kebutuhan dasar. Makan itu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kalau misalnya ini ada tetangga kobongan begitu ya, kobongan tentaan di sana susah, maka sebetulnya itu hukumnya menjadi wajib kiri kanannya itu memberi makan itu. Kiri kanannya wajib memberi makan. Kobongan susah itu. Ini kebutuhan dasar. Tapi kalau selebihnya makanan bukan kewajiban, karena niki minta-minta itu juga sekarang ada yang jadi profesi. Pernah viral juga nggih, di perempatan itu kan kadang-kadang anak orang minta-minta, ana sing badannya itu dilaburi perak silver itu loh, jadi manusia silver. Lah sing jengkel ini napa kok ya rasa jengkel deh. Bareng mulai numpake moge, motor gede. Lah aduh, ini kan payah ini. Motor gede kan mahal harganya.
Ini berarti memintanya itu adalah menjadi perbuatan yang haram. Meminta sudah melebihi batas kebutuhan dasar, itu hukumnya jadi haram. Sama saja hukumnya dengan mencuri, ngapusi. Tapi berkaitan kebutuhan dasar tadi, makan itu harus dipenuhi. Dan ini non sewu, kalau kita sadari, ini juga menjadi spirit pertama Muhammadiyah itu. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini ada penjelasan dalam tafsir itu begini. Ada orang Quraisy itu yang setiap pekan karena sugih itu nyembelih onta, mangan pesta pora itu. Di situ ada seorang anak yatim mendekat, jaluk-jaluk. Orang diwenehi malah dihardik. Maka ayat ini menjadi pelajaran, dan ayat ini apa? Quran ayat ini ya betul, surat ini dan ayat-ayat ini kan menjadi spirit Muhammadiyah, ingin mengentaskan kemiskinan yang ada. Maka pertama kali Muhammadiyah membentuk, ingin mencerdaskan, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang dibentukkan apa? Pendidikan, kesejahteraan, terus kesehatan. Karena tiga ini elemen-elemen dasar kehidupan. Panjenengan beruntung di Muhammadiyah, ketanggungan ini sudah ditinggali, sudah ada amal usaha pendidikan. Maka kewajiban para pimpinan ini untuk semakin mengembangkan, jadi kewajiban semakin mengembangkan. Kalau kemarin saya berada di pimpinan cabang yang lain yang belum punya amal usaha, tak dorong, harus punya amal usaha, terutama kalau belum amal usaha sing angel-angel. Pendidikan yang paling dasar dari pendidikan dasar saja, yaitu TK, prasekolah TK ini. Dari situ saja kita mulai. Nah, kalau di sini sudah ada, harus mempunyai kekuatan untuk mengembangkan, harus semakin berkembang. Jangan sampai yang sudah ada niki malah menjadi buncret. Panjenengan ingat nanti di surat Asy-Syu'ara ayatnya, saya tengok dulu ayatnya niki nomornya. Di surat Asy-Syu'ara itu kita diingatkan waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ini doanya Nabi Ibrahim niki. Surat Asy-Syu'ara ayat 84 dan kemudian 85. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ini ayat 84-nya. Dan di ayat 85, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ayat 84-nya, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi kalau kita ingin menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang kemudian, maka mari bersemangat untuk mengembangkan yang sudah ada ini, jangan sampai buncret. Tantangan ke depan ini yang berat juga. Muhammadiyah sudah punya PKU. Saya harapkan mulai bagaimana caranya kita pikiran untuk bisa lebih mengembangkan. Yang lain sudah berusaha untuk mendirikan, sedang berusaha untuk mendirikan. Kita sudah punya. Jangan sampai nanti cerita ini kena ayat ini kena kita. Lah kok malah kita jadi buncret, ora iso ngembangke. Ini dosa kita ini Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu saja berharap untuk bisa meninggalkan cerita yang baik bagi generasi berikutnya. Ini tantangan berat nih, membangkitkan sesuatu yang dari asale sudah ndamdik itu walayamut walayahya, ini memang berat, itu perlu perjuangan, dan ini perlu tekad bersama tadi. Bapak Ibu, memang untuk berjuang seperti ini perlu fanatisme. Ini saya bicara di hadapan para pimpinan, sering saya sindir, ojo kalah karo wong dalanan. Wong dalanan kowe padha ngomong biar gepeng asal. Kalimat itu kan populer kan? Lagi-lagi kita itu di pimpinan, bagaimanapun ya harus bermuhammadiyah. Jadi ketika ada suatu nilai Muhammadiyah kita tidak bangga, malah komentar negatif, terklasi pimpinan itu.
orang kelas pimpinan. Kelas pimpinan itu bagaimanapun kita harus bisa mengajak, mari bermuhammadiyah, harus kita bangkitkan ini dengan usaha yang nyata. Ojo kalah karo fanatik, karo sing dalanan, sing nemu sembarangan baik. Ini tantangan besar Bapak Ibu. Bagaimanapun kajian nun sewu, kita ada kajian banyak di lingkungan kita, ada kajian banyak, berbagai macam-macam kajian. Ojo nganti orang Muhammadiyah itu silo dengan kajian berbagai macam hal. Bagaimanapun kita harus ngaji dengan bermuhammadiyah. Ini bukti pimpinan yang benar-benar solid, bisa diandalkan. Pimpinan kok tidak punya fanatisme ini, ya aduh ya repot. Semakin surut tantangan berat ini. Ada berbagai macam kajian, ada salafi, ada yang lainnya. Kita orang Muhammadiyah harus teguh. Muhammadiyah kurang apa nih? Nah, harus tumbuhkan ini semangat kita ini. Hadirin rahimakumullah. Tadi wa'atimut ta'am. Kemudian yang berikutnya wasilul arham. Jalin silaturahim, jalin silaturahim. Nah, ini juga Pak, kayaknya gampang tapi ya angel. Katanya gampang tapi ya angel. Saya beberapa kali bertanya gini, misalnya ini biasanya kalau lebaran itu banyak yang pada pulang ya, pulang kampung gitu ya. Misalnya di hari itu ada perkumpulan bani, di jam itu juga ada reuni. Kira-kira sing teko rame nang ndi? Sing teko rame nang ndi kira-kira? Mesti silaturahim ini yang Allah perintahkan. Ini memang kalau di silaturahim di surat An-Nisa itu ya, itu kan karena terutama yang terjalin keluarga, jadi ada ikatan perkawinan, ada ikatan nasab itu ya. Tapi sebetulnya secara umum silaturahim ini pun juga kepada sesama. Silaturahim ya seperti tadi Bu, apa ya, afsus salam tadi ya, ini bukan hal yang gampang juga. Kalau kita ini akan bisa dimudahkan Allah untuk melaksanakan silaturahim kalau di kita niku ada kesetaraan, perasaan kesetaraan, bukan setaranya, tapi ada perasaan kesetaraan. Sunatullah di alam niki memang Allah sudah mentakdirkan kita itu berbeda-beda. Ono sing sugih, ono sing pinter, ono sing dan yang lainnya. Ono sing sregep, ono sing beler. Ada memang. Tetapi adanya perasaan kesetaraan inilah yang nanti untuk bisa menguatkan silaturahim. Dari satu keluarga saja, misalnya begini. Kalau satu punya ada seorang keluarga punya putra dua misalnya, satu sugih nganggo nemen, sing sijine juga miskin nganggo nemen. Aduh, iki dijak silaturahim ya kangelan. Dari kondisi yang ada ini loh. Karena apa? Sing miskin arep dolan nang sugih, engko dikira arep golek-golek. Pekewo. Sing sugih dolan nang miskin, apa yang bisa diperoleh? Aduh. Tapi kalau ada perasaan kesetaraan, tidak memandang itunya, dia sadar bahwa perbedaannya itu adalah sunatullah. Maka ini termasuk begini. Ketika ada suatu hal yang tidak menarik dari sana dengan kesetaraan, wong kita itu juga sama-sama tidak sempurna, jangan memandang ketidaksempurnaannya, tapi pandanglah kebaikannya. Di setiap makhluk Allah ada kebaikan-kebaikan. Jangankan manusia, wong babi itu sengaja Allah turunkan, itu ada kebaikannya juga. Kalau tidak ada kebaikannya, nggak ada artinya Bapak Ibu. Panjenengan sekarang ini kalau mencari buah salak sing sepet kangelan, nggih mboten? Ya kan? Sekarang ini loh cari buah salak yang sepet itu kangelan. Kalau dulu mencari salak yang manis yang susah. Sekarang ini kan kangelan. Golek pelem sing kecut bae kangelan saiki. Karena kebanyakan pelem apa? Manis. Kenapa? Itu sebagaimana ayat Allah di surat Ar-Ra'd. Bahwa kalau segala sesuatu itu tidak bermanfaat, dia akan hilang di muka bumi. Tapi yang bermanfaat keberadaannya akan tetap ada di muka bumi. Yang bermanfaat akan tetap ada di muka bumi. Muhammadiyah ketanggungan ini akan tetap ada sekian tahun ke depan. Ketika amal usahanya banyak memberi manfaat kepada umat. Jadi kalau amal usahanya nggak beri manfaat kepada umat, ngapain? Hilang nanti. Inilah
maka kita harus bisa mengembangkan amal usaha kita ini agar menjadi lebih bermanfaat. Ini alhamdulillah bisa kita belajar. SD-nya Muhammadiyah ini Ketanggungan ini sudah sangat terkenal, iya kan? Sangat terkenal. Mari belajar. SMP-nya juga belajar kepada SD supaya bisa menjadi terkenal bagaimana. PKU-nya juga belajar, diberdayakan supaya menjadi lebih hebat bagaimana. Apalagi PKU ini juga tantangannya depan lebih berat lagi. Di belakangnya sudah ada rumah sakit. Ini kalau panjenengan satu warga Muhammadiyah itu kurang kompak, nggak bisa itu menghidupkan itu. Bener. Akibatnya kurang kemanfaatannya ya nanti hilang. Maka mari berusaha untuk bisa memberikan manfaat yang baik itu. Ayatnya demikian, apapun yang memberi manfaat akan semakin berkembang, akan tetap ada di bumi ini. Tapi meskipun keberadaannya ada, tapi tidak memberi manfaat, tidak akan banyak artinya. Ini tantangan pada pimpinan yang sekarang ini, supaya nantinya, paling tidak tadi sebagai cita-citanya Pak Ketua ini, di akhir sak lengserku itu bisa ninggal ke cerita baik, kan begitu. Ojo sak lengserku ceritanya malam bleret, aduh itu dituntut nanti tanggung jawab. Jadi menjadi cerita yang baik bagi generasi berikutnya. Kita berarti niki doanya Nabi Ibrahim alaihissalam niki. Dan termasuk tadi yang ketiga, saya sampai pada apa tadi yang ketiga nggih? Wasilul arham, menyambung silaturahim tadi, yaitu apa? Adanya jalinan perasaan kesetaraan. Kalau setara, ya Allah merasa setara, tidak ada perbedaan meskipun keyakinannya kenyataannya berbeda, tapi dengan perasaan yang kita itu setara, sama-sama belajar Bapak, sama-sama ngasap, sama-sama berusaha, sama-sama menguatkan, maka nanti satu dan yang lain silaturahim akan terjalin dengan baik. Tapi kalau tidak ada perasaan kesetaraan, kon melu apa sih nong PCM? Nah ini. Tapi kalau kita ada perasaan kesetaraan, ayo bareng-bareng. Kita itu bareng-bareng menguatkan. Bareng-bareng menguatkan, saling menguatkan dalam kerajaan Jamiyah ini. Kemudian yang keempat di pesan itu adalah sholat malam ketika yang lain masih tidur, menjadi sholat sunnah. Saya berharap kita ini semoga Allah mudahkan dalam menjalankan ini. Tapi ini juga menjadi kepada kita harus berpikiran yang lebih cerdas. Lah kalau sholat malamnya saja disuruh menggiatkan, ojo nganti sholat fardune itu ketinggalan. Nah ini, jadi tidak hanya cukup di sholat malamnya bagus saja, tidak. Sholat fardunya jangan sampai ketinggalan. Konteks pada bulan Shofar ini tadi, Nabi mengajarkan kepada kita adanya keseimbangan. Jadi Islamnya ini akan menjadi bermanfaat, berkembang lebih baik ketika ada keseimbangan, yaitu antara hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dijalin pada malam hari dengan sholat sing bener, sholat sing tumaninah khusyuk, sholat sunnah digiatkan pada malam hari, aktivitas nangis-nangis dengan Gusti Allah di malam hari. Tapi siang harinya banyak memberi manfaat kepada umat dengan amal-amal usaha yang ada ini. Nih. Ya, alhamdulillah saya mendengar juga TK-nya juga bagus nih, TK Aisyah kan. Ini bareng-bareng, maka nanti bareng-bareng dikembangkan. Termasuk pengembangan yang lainnya ini. Rantingnya ada berapa ketanggungan? 5. Di sana saya ketanggungan nonton pinten? Pinten? 21 ya. 5. Nah ini termasuk kewajiban pimpinan cabang nih. Nantinya itu untuk mengembangkan cabang dan ranting. Untuk mengembangkan cabang dan ranting tadi mulainya dari mana? Adakan gerakan pengajian. 3-4 orang bisa digerakkan pengajian, gerakan pengajian nanti bentuk ranting. 3-4 orang gerakan pengajian nanti bentuk ranting. Jadi seperti itu. Kalau syukur-syukur para pimpinan tadi menyebar di desa sana ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada, masing-masing bisa menggerakkan, mengajak pengajian yang ada sehingga menjadi ranting luar biasa ini. Karena nanti ditargetkan itu proyek 5 tahun ke depan ini diharapkan bisa 60-70% ranting-ranting itu ada di wilayah kita masing-masing. 60% sampai 70%. Berarti paling ora ono 12 ranting nang kene kuwi. Nah, itu. Jadi masih banyak PR kita ini.
Iya, jadi ini nih PR amal usaha jangan nganti buncret, rantingnya harus berkembang, dan kita sendiri ini menjadi penggerak semangat dakwah ini yang luar biasa ini. Jadi jangan sampai pikiran berkembang kita sendiri, ini juga salah, tapi kita sendiri bisa berkembang bareng dengan cabang ranting ini kita. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pada akhirnya semuanya ini setelah tadi hablum minallahnya bagus, maka hablum minan nasnya tadi kan 3 hal itu. Yang pertama kan hablum minan nas tadi, wasilul arham wa atimut to'am, absus salam. Ini 3 hal ini kan semuanya adalah hablum minan nas. Jadi memberi manfaat kepada umat manusia, tapi juga berimbang dengan hablum minallahnya tadi. Malam harinya benar-benar takutnya kepada Allah luar biasa, siang harinya benar-benar juga memberi manfaat kepada manusia. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, itu tadi hadis di bulan Safar. Nah, ternyata di Rabiul Awal itu juga ada hal yang menarik. Di Rabiul Awal ini Nabi Muhammad itu adalah menjadi pemimpin yang sudah diidolakan 6 abad sebelumnya. Nanti bisa dilihat itu bahwa 6 abad sebelumnya itu ternyata Nabi Isa itu juga sudah berdoa, sudah menyatakan di dalam ayat itu bahwa nanti akan ada seorang rasul yang diberi nama Ahmad atau Muhammad. Jadi sudah diberitakan. Dan di ayat yang lain malah Ibrahim juga berdoa, ya Allah semoga engkau turunkan rasul dari kalangan mereka, ketika dia mendirikan bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail. Jadi ternyata doanya sudah 20 generasi berikutnya, 30 generasi berikutnya. Makanya tidak heran kenapa kalau kita bersolawat itu kok juga menisbatkannya itu kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Solawat kita itu kan solawat Ibrahimiyah. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau dipikir loh, kenapa kalau lompatnya Muhammad langsung adono Ibrahim, wong dure juga ada, apa istimewanya? Ternyata luar biasa, karena kehadiran Nabi Muhammad itu juga sudah didoakan oleh Bapak Ibrahim alaihissalam, dan dakwahnya juga terus mengikuti dakwah Bapak Ibrahim alaihissalam. Dakwah tauhidnya diikuti, sampai risalah-risalahnya juga diikuti. Kita haji ini kan mengikuti risalah sinten Bapak Ibrahim alaihissalam. Jadi diikuti itu, makanya sholawatnya bisa lompat ke sana ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah yang menjadi pembelajaran kita untuk menjadi lebih bersemangat. Kepada para pimpinan saya sampaikan selamat untuk mengemban amanah ini, dan jangan anggap ini sebagai beban, tapi disyukuri. Dan syukur kita syukur yang bertanggung jawab. Maka ketika kita berada di pimpinan, mari berusaha untuk bisa memberi peran masing-masing. Semoga kita bisa memenuhi sebagaimana di surat Asy-Syu'ara tadi. Sepeninggal kita berharap bisa meninggalkan atau menjadi buah tutur yang baik bagi generasi berikutnya. Untuk itu peran kita sungguh sangat diharapkan. Bapak Ibu, kemudian di dalam berjamaah bermuhammadiyah ini, mari berusaha untuk bisa memberi manfaat, dan apapun yang kita berikan berharaplah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat menunaikan amanat ini, semoga Allah memudahkan baik pimpinan cabang Muhammadiyah maupun Aisyah. Tantangan ke depan sungguh luar biasa, mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya adalah ikhlas dari penjenengan, dan berharaplah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini mencerahkan, memberi manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.